Jalan Gajah Mada identik dengan pusat wisata kopi di Pontianak. Di jalan yang dicanangkan sebagai Coffee Street oleh Pemkot Pontianak ini, saya bertemu dengan Ilham Kurniawan. Salah satu kawan saya yang memiliki wawasan cukup luas seputar warung-warung kopi di Pontianak. Di tengah kesibukannya, Ilham berbaik hati menemani saya yang penasaran dengan keunikan budaya warung kopi di kota ini. Kemeriahan Xinjia semalam usai sudah. Kini yang tersisa adalah jajaran toko dan ruko-ruko yang sebagian besar tengah tutup. Kawasan ini memang dikenal sebagai kawasan pecinan. Warga yang merayakan Imlek memilih menutup tokonya hingga 5 hari ke depan. Nah, ini kenapa ya banyak sekali kursi-kursi plastik di pinggir-pinggir jalan gini ya? Nah, kalau ini warung kopi yang dia nggak permanen, Bang. Dia lebih ke ngontrak misalnya, gitu ya. Numpang di depan. Nah, ini kalau malam kan tutup ya. Kalau malam tutup dia buka warung kopi. Nah, kebetulan ini siang, lagi musim Imlek, ya kan? Dia bisa buka dari siang? Dia bisa buka dari siang, gitu. Kalau saya lihat sekarang itu dari berbagai macam lapisan, Bang. Kalau dulu orang-orang tua aja yang suka ngopi dan juga suka kongko-kongko di warung kopi gitu. Tapi kalau sekarang, ini kalau siang itu biasanya memang orang-orang tua, walaupun ada anak mudanya yang lagi istirahat dari kantor gitu kan. Tapi kalau udah malam itu rata-rata anak-anak muda. Nah, sebetulnya kalau yang tempat kayak gini kan ya tematik nih, ada temanya untuk kedai kopi gitu. Emang ada beberapa coffee shop kayak gitu, beberapa warung kopi seperti itu. Ya, dia juga menghadirkan ada nonton bareng. Nonton bareng. Itu biasanya pakai proyektor atau pakai Proyektor, pakai big screen gitu kan. Ntar ada big match, entah itu Liga Inggris, Liga apa lagi gitu kan. Nah, jadi nonton barengnya di sini gitu. Sambil menikmati kopi, terus juga bahkan ada beberapa warung kopi yang menyediakan wifi di situ. Makanya pelanggan warung kopi sekarang udah nggak lagi orang-orang tua yang pakai kacamata doang gitu. Kalau di Pontianak dulu kayak gitu. Mereka datang baca koran, ketemu sama teman-temannya gitu. Kalau sekarang udah nggak lagi. Yang Exmood juga nongkrong di warung kopi. Dan wanita pun masuk ya? Wanita biasanya kan masuk. Warung kopi pria semua nih, bapak-bapak semua. Dan warung kopi sekarang sudah tidak jarang lagi untuk menjumpai cewek-cewek, terus stylenya style bukan cewek-cewek yang biasa-biasa gitu. Bahkan yang punya style yang high class juga. Kadang duduk di warung kopi kalau di Pontianak. Kalau kopi pangku tematik bukan? Itu lebih tematik lagi, Bang. Tematik lagi. Itu lebih spesial Itu lagi. dari dulu ada ceweknya ya? Itu dari dulu emang udah ada ceweknya. Dia mencoba membungkus sisi hitam di balik apa yang dia sajikan itu dengan menyebutnya warung kopi. Jadi hitamnya nggak cuma dalam cangkir nih ceritanya nih? Tapi di luar cangkir Di luar juga. cangkir juga. Tapi enaknya sambil ngopi, jangan sambil ngobrol. Bukan apa-apa. Haus bener-bener, kita cerita di sana aja deh. Tidak jauh dari warung kopi ini, saya dan Ilham memutuskan untuk bersantai sejenak sembari menikmati apalagi kalau bukan secangkir kopi. Pertanyaan, sebetulnya apa yang membuat tempat ini spesial? Kayaknya banyak yang datang sini dan menganggap tempat ini sesuatu yang berbeda. Nah, ini kalau kita cerita masalah warung kopi, kalau di Gajah Mada, ini warung kopi ini itu bisa dikatakan salah satu warung kopi yang cukup tua di Gajah Mada ya. Walaupun di tempat lain masih banyak warung kopi yang tua, tapi kalau untuk di Gajah Mada ini lumayan dikenal udah cukup lama. Jadi gitu, mungkin bisa ketimbang warung kopi lain. Salah satu pionir warung kopi di Gajah Mada. Salah satu bisa. Oke. Pesen apa nih? Apa yang disarankan? Iya. Ini kan biasanya kalau orang Pontianak tuh selalu bilang ada kopi pancong. Kalau kita ngomong kopi pancong, itu bukan salah satu jenis kopi seperti Arabica, Robusta, bukan. Ya? Nah, justru yang kayak gitu, justru itu. Kopi pancong kalau dari namanya aja, kita udah bisa menerjemahkan, oh itu kopi dipancong, dipotong, ya kan? Dari yang sebelumnya full, jadi setengah. Mau tahu ceritanya gimana? Boleh. Kita pesan aja dulu dah. Minum dulu deh. Bang, boleh bang, pancongnya 2 ya bang? Ya, kasih. Secara umum, proses pembuatan kopi di warung kopi Jalan Gajah Mada ini mirip sekali dengan yang pernah saya temui di Kopi Solong Aceh. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam proses penyajiannya.
Nah, ini dia. Oh iya, sekali ya gini ya. Ini mungil ya. Mungil banget. Nah, ini dia tadi nih. Kalau gelas normalnya sebenarnya ini. Kalau full segini, kalau ini pancong kan. Pancong. Nah, terus ini kenapa ini full? Tapi tetap ukuran standarnya ini. Kalaupun disatukan ini sama takarannya. Sama ya. Walaupun ini full. Nah, jadi ada beberapa warung kopi yang kalau kita pesan panjang tetap dikasihnya full, tapi gelasnya kecil. Rasa kecil ya. Di luar dari standar biasa. Ini Gitu. ngingetin sama apa ya? Sama espressonya orang Itali, mereka minum dengan kualitas kecil. Maupun mungkin beda tujuannya. Kalau kita ngelihat gaya Itali kan mereka kecil karena mereka menikmati aroma yang ada di mulut. Mereka menikmati apa yang setelah ditelan. Kalau ini demi penghematan. Cuma kalau silakan juga ya kita beli kopi pancung 1 duduk 5 jam. Wow, itu justru ada. Saya pernah dari jam 11 siang ketemu jam 3 subuh. Baru pulang dari situ. Dan di satu tempat itu aja. Kalaupun pergi saya cuma sebentar, kopi saya masih ada, saya tutup gini. 3 jam saya tinggalin, nggak ada yang ngubah kopi saya seperti Nggak ini. ada yang ngebersihin gitu? Nggak ada yang ngebersihin. Kalaupun mejanya penuh, dia pindahin ke meja Meja yang yang buat. lain dulu. Meja buat, nanti kalau saya datang ada kursi lagi kosong, dianterin lagi ke sini. Nggak ada yang minum? Nggak ada yang minum. Apalagi dicuci. Nggak ada. Nah itu saya nggak tahu istilah ini datang dari mana. Yang jelas ini udah lama sekali. Itu kebiasaannya seperti Kebiasaannya itu ya? seperti itu. Kalau mau ditinggalkan terus balik lagi, walaupun nggak dibayar, pergi aja, ini pasti balik lagi. Selesai menikmati kopi pancong, kami memutuskan untuk kembali menyusuri Jalan Gajah Mada. Tempat pemberhentian kami selanjutnya adalah warung kopi yang terletak di belakang Jalan Gajah Mada. Warung kopi ini padat pengunjung. Saya jadi mengerti ucapan Ilham sebelumnya. Walaupun terdapat puluhan warung kopi di sekitar Jalan Gajah Mada, namun tiap warung kopi memiliki segmentasi pengunjung tersendiri. Sebenarnya penasaran, ini kan bisa dibilang semua bentukannya tradisional ya. Kalau warung kopi modern model kayak merek-merek luar gitu udah ada yang masuk? Kalau untuk merek-merek luar, beberapa merek itu udah ada. Tapi untuk yang ngetop sekali itu, ya, itu belum ada. Belum ada. Tapi yang beberapa nama lain yang setara dengan itu udah ada. Sebetulnya kan apa ya? Oke, sama-sama warung kopi itu kan bentukannya beda. Ini kan lebih ke kongko yang ngobrol gitu. Dan harganya jauh beda juga. Itu kira-kira kalau mereka masuk laku nggak ya? Atau laku karena orang penasaran aja? Kalau untuk di Pontianak, itu kan yang pastinya kelasnya berbeda lagi gitu ya. Nah, kadang juga sama orangnya, yang di sana juga sama. Ada waktu-waktu tertentu di mana mereka nongkrongnya di situ. Ada waktu-waktu tertentu dan mereka akan balik lagi ke sini gitu. Tetap yang tradisional akan jadi tempat di mana mereka kembali ya. Iya, benar sekali. Satu hal yang harus saya tekankan untuk kopi Pontianak adalah bukan sekedar rasa maupun aroma. Kopi telah menjadi budaya bagi kalangan tua maupun muda Pontianak. Satu aspek yang menurut saya sangat menarik adalah kendati budaya warung kopi begitu kental di Pontianak, namun kota ini bahkan seluruh Kalimantan pada umumnya tidak dikenal sebagai daerah penghasil kopi. Saya jadi penasaran, apakah ada kopi asli dari Pontianak? Atau mungkin ada kopi dari Kalimantan Barat?